Tiga macam dosa besar pada perut manusia. Pertama, meminum minuman khamar. Saya harus ungkap sebuah hadis. Man syaraba muskiran lam yakbalullaha salatan arba'ina yauman. Barang siapa di antara umatku, kata Nabi, meminum minuman keras, sekali minum saja salatnya 40 hari 40 malam ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, tapi ada satu tren baru, ada satu gaya hidup baru di kota-kota besar ini. Mohon maaf ibu-ibu, banyak orang di akhirat nanti masuk di dalam siksa Allah. Bukan tidak salat, bukan tidak ngaji, bukan tidak puasa, tidak pandai jaga lidah. Saudara-saudara, ucapan kalau belum kita kemukakan masih milik kita itu. Tapi ucapan kalau sudah kita ungkap, betapapun kita tarik, dia sudah menjadi milik orang banyak. Itu sebabnya orang bestari berpikir dahulu baru bicara. Orang awam tidak, berkata dulu, kadang-kadang menyesal dengan ucapan yang dia ungkapkan itu. Yang ketiga, putus asa dari rahmat Allah. Hidup ini, saudara-saudara, tidak pernah datar saja, tidak. Kadang-kadang mendaki, menurun, melereng, berkelok-kelok, perkara biasa itu. Itu sebabnya dibutuhkan iman yang kokoh dalam jiwa kita. Seorang mukmin paripurna, kalau sedang mendaki hidup, dia tidak akan sombong. Karena dia tahu segala anugerah yang Allah berikan semata-mata ujian atas dirinya. Seorang mukmin sejati, kalau sedang jatuh dia tidak pernah akan putus asa. Kenapa? Di ujung penurunan biasanya ada pendakian kembali. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kita akan sadari itu semua itu. Yang keempat, dosa besar pada hati, merasa aman dari siksa Allah. Berapa banyak sekarang orang-orang yang berkata begini, salat-salat sajalah kamu. Nanti saya akan salat menghadap kepada Allah kalau sudah tua. Saudara-saudara, siapa yang bisa menjamin hidup kita sampai tua? Hidup ini kepunyaan Allah, saudara. Kadang-kadang orang baru saja lahir, dia sudah dipanggil oleh Allah. Berapa banyak sahabat kita yang kemarin masih hidup bersama-sama kita, hari ini sudah tidak ada. Minggu kemarin kita masih bisa berjalan-jalan bersama sahabat kita, makan bersama siang hari keluar dari kantor bersama-sama. Minggu ini sudah tidak ada di sisi kita. Saudara, hidup ini terlalu singkat untuk dipermainkan. Yang kedua, dosa besar 4 macam berada pada lidah manusia. Pertama, menuduh muhsan. Muhsan saya kira tahu, orang yang tidak berzina dituduh zina. Muhsan. Dalam Islam, jangan pun menuduh zina. Kita melihat orang yang sedang berbuat zina tanpa 4 orang saksi, kita dilarang menyampaikan kepada siapapun. Begitu Islam menjaga harkat derajat manusia. Begitu Islam mengajarkan kita harus pandai menutupi rahasia orang lain. Saudara, tahu cacat celah orang barangkali tidak salah. Tetapi orang bestari bukan itu yang dia lakukan. Orang bestari, dia harus lebih tahu cacat dan celah dirinya daripada cacat dan celah orang lain. Kita tidak, kadang-kadang kalau orang berbuat salah terbayang di langit terserak di bumi. Diri kita kadang-kadang bergelimang dengan kezaliman. Tidak pernah kita sadari. Tidak baik hidup macam itu. Yang kedua, dosa besar pada lidah, sumpah palsu. Saya kira sudah jelas itu. Tidak perlu penjelasan lebih rinci. Sumpah palsu mengemukakan kalimat wallahi atau wabillahi di luar kebenaran. Yang ketiga, dosa besar pada lidah menjadi saksi dan dusta dan palsu. Soal jurisprudensi saya kira ini. Yang keempat, melakukan perbuatan sihir, melakukan ilmu di luar ketentuan Allah. The sihir, ilmu yang datang dari syaitan itu. 3 macam dosa besar pada perut manusia. Pertama, meminum minuman khamar. Saya harus ungkap sebuah hadis. Man syaraba muskiran lam yakbalullaha salatan arba'ina yauman. Barang siapa di antara umatku, kata Nabi, meminum minuman keras, sekali minum saja salatnya 40 hari 40 malam ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, tapi ada satu tren baru, ada satu gaya hidup baru di kota-kota besar ini. Biasanya orang merasa bangga kalau di rumahnya itu ada dipajang minuman keras. Kalau kita bertanya, Ibu, untuk apa minuman keras? Dia berkata,
Ini saya ada minuman keras di rumah tapi tidak saya minum. Menjaga kalau tamu datang dia meminta kita sudah siap dengan minuman keras. Ibu-ibu, bapak-bapak, menjaga perasaan tamu itu indah sekali, baik sekali. Tapi jangan karena menjaga perasaan tamu, perasaan Allah kita koyak-koyak. Tidak bijaksana hidup macam itu. Kita jaga perasaan tamu sebaik-baiknya. Tapi jangan dengan cara-cara memberikan hal-hal yang mengundang azab, mengundang kemurkaan, mengundang dosa. Tamu kita, diri kita dan seisi keluarga kita. Mulai sekarang malah saya anjurkan, coba hiasi rumah bukan dengan cara-cara macam itu. Hiasan rumah itu dengan hal-hal yang akan mendatangkan dekatnya diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebutlah barangkali ibu-ibu di rumah kita disiapkan ayat-ayat Allah, ayat Qudsi, nama Rasul, gambar-gambar ibu-ibu kita yang sedang membaca Al-Quran. Kemudian di meja kita siap sajadah setiap saat. Ada bunga anggrek muda, putih, ungu. Sebuah lambang rumah tangga yang penuh dengan kedamaian kehidupan itu. Yang ketiga, dosa besar pada perut memakan harta riba. Riba dha'afa mudha'afa. Kalau kita ingin mempergunakan bahasa yang paling baik barangkali. Mengeksploiter kemiskinan seseorang untuk memperoleh kekayaan pribadi. Riba namanya. Perbuatan yang sangat dikutuk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua macam dosa besar pada kemaluan. Pertama, zina. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak akan orang berzina kalau waktu zina dia punya iman. Manusia waktu berzina, imannya sedang dia lempar ke keranjang sampah itu. La yasriqu sarik hina yasriq wa huwa mu'min. Tidak akan manusia mencuri kalau waktu mencuri dia punya iman. Waktu kita mencuri, iman sedang kita tanggalkan sama sekali. Saudara-saudara sekalian, sekarang ada sebuah pameo, katanya rumput tetangga lebih hijau dari rumput kita. Saya kira tidak baik itu buat kita itu. Jangan begitu hidup. Saudara-saudara, zina, PBB sejak 2 tahun kemarin menyatakan perang terbuka terhadap sebuah penyakit, virus HIV, penyakit AIDS. Salah satu penyebab utama, konon kata para ahli adalah akibat berganti-gantinya senggama. Dalam bahasa yang paling mudah disebut zina, baik homoseksual maupun heteroseksual. Yang kedua, dosa besar pada kemaluan liwat. Liwat ini bahasa fikih, kalau bahasa kita homo and lesbi. Laki-laki bersubur dengan laki-laki, wanita bersubur dengan wanita. Saudara-saudara, sudah agak lama juga saya menyampaikan dakwah ini. Belum pernah saya dengar itu kok yang namanya binatang kambing laki-laki kawin dengan kambing laki-laki, ayam perempuan kawin dengan ayam perempuan. Belum pernah saya dengar itu. Tapi kalau saya baca majalah Kartini, Femina, Gadis, kok banyak malah laki-laki minta kawin sama laki-laki, wanita minta kawin sama wanita. Kalau demikian harkat dan derajat manusia bisa lebih rendah dari binatang. Saudara, mari mulai sekarang hal-hal semacam itu belajar setapak demi setapak, terus diperbaiki. Dua macam dosa besar pada tangan. Pertama, membunuh tanpa hak. Membunuh, qatala. Dia bisa menembak, bisa menombak, bisa menjeksi, bisa membakar, bisa mengubur. Tapi saudara-saudara, ada pembunuhan gaya baru. Namanya saya kira sudah sama-sama kita tahu. Abortus provocatus. Menggugurkan kandungan. Dia sebenarnya juga adalah pembunuhan. Dalam Islam memang pada prinsipnya semua hukum mubah. Bisa saja seseorang melakukan abortus karena alasan-alasan syar'i. Seorang wanita yang karena penyakit hipertensi, yang dalam teori medis karena gerakan jantungnya tidak baik, hipertensi, waktu dia datang ke dokter kandungan, dokter memberikan advice, sebaiknya ibu tidak melahirkan kembali. Saat itu ibu bisa melakukan abortus. Karena dibenarkan oleh agama dan tidak berdosa. Tetapi kalau seorang gadis menikah, kemudian Allah mentakdirkan hamil. Karena alasan dia hendak honeymoon, akan berbulan madu, tidak mau dibikin repot dengan kandungannya. Dia lakukan abortus ke seorang dokter kandungan. Saudara-saudara, dokternya, susternya, suaminya, istrinya sama mendapat dosa yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abortus. Malah kepada gadis-gadis yang selama ini
Kalau benar apa yang disampaikan di koran-koran kita yang kita baca setiap hari, banyak mengalami musibah. Saya anjurkan kalau bisa jangan sampai dilakukan abortus itu. Pelihara sebaik-baiknya mereka itu.